Wali Paidi episode 31. Wali Paidi tertunduk haru setelah mendengar kabar kalau Kiai Sepuh sakit dan harus opname di rumah sakit. Dokter memutuskan Kiai Sepuh harus operasi, tapi Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Wali Paidi meminta izin kepada Allah supaya jasadnya menjadi dua, dan Allah mengabulkan permintaannya. Jasadnya yang dohir berada di rumah, sedang jasadnya yang goib berada di rumah sakit mendampingi Kiai Sepuh. Ketika Wali Paidi sudah berada di rumah sakit, beliau langsung menuju kamar Kiai Sepuh dirawat. Tampak di situ sudah berkumpul beberapa wali yang kesemuanya hadir dengan jasadnya yang goib, sama seperti Wali Paidi. Wali Paidi mengucapkan salam dan mencium tangan Kiai Sepuh, lalu menyalami satu persatu wali yang hadir di situ. "Nak, barusan saja Nabi Khidir pergi, beliau tadi di sini sejak pagi," ucap Kiai Sepuh kepada Wali Paidi. "Alhamdulillah Kiai," jawab Wali Paidi. Di dalam kamar itu ada Ibu Nyai, putra-putri Kiai Sepuh, dan beberapa kerabat. Mereka tidak dapat melihat kehadiran Wali Paidi dan beberapa wali yang lain. Tampak di wajah para keluarga kesedihan yang mendalam. Mereka sedih karena Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Wali Paidi melihat wajah Kiai Sepuh, terlihat dengan jelas kedamaian dan ketentraman di wajah Kiai Sepuh. Wali Paidi paham mengapa Kiai Sepuh tidak mau dioperasi, karena memang itulah balap berupa penyakit yang harus ditanggung oleh Kiai Sepuh. Setiap wali adalah payung bagi santri dan orang-orang yang berada di wilayah kewaliannya. Ketika turun bala, wali sebagai payung yang pertama kali menanggungnya. Begitu juga dengan Kiai Sepuh ini, beliau menanggung bala tersebut sudah 3 tahun lebih. Dan Kiai Sepuh menerima semua itu dengan ikhlas. Karena itu sudah kewajiban dan tanggung jawabnya, maka tidaklah heran kalau Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Wali Paidi dan beberapa wali yang lain bermunajat kepada Allah dengan harapan supaya Allah menurunkan ilham dengan mengizinkan Kiai Sepuh untuk melakukan operasi. Dan alhamdulillah, Allah menurunkan ilham berupa diperbolehkannya Kiai Sepuh melakukan operasi. Besoknya, Kiai Sepuh mengabarkan kepada keluarganya kalau beliau bersedia beroperasi. Semoga Kiai Sepuh segera sembuh dan dipanjangkan umurnya dan selalu dalam naungan Allah. Lalu Wali Paidi dan beberapa wali yang lain pamit pergi. Wali Paidi episode 32. Berminggu-minggu sudah, Wali Paidi pergi entah kemana. Ada yang mengatakan, beliau pergi umroh, ada yang bilang, beliau sedang bertapa. Nirakati bangsa dan negara, supaya mempunyai wakil rakyat dan pemimpin yang baik. Ada juga yang meyakini kalau beliau sekarang pergi bersama seorang yang misterius, yang konon adalah Nabi Khidir. Wali Paidi ketika mau pergi hanya mengatakan dengan bercanda, kalau beliau mau pergi ke barat mencari kitab suci. Kemanakah sebenarnya Wali Paidi pergi? Sebenarnya Wali Paidi sedang melakukan perjalanan dengan sosok yang misterius, yang konon adalah Nabi Khidir. Wali Paidi bertemu sosok yang misterius ini dengan tidak sengaja. Waktu itu, Wali Paidi hendak pergi ke pasar, membeli ikan lele kesukaannya. Di tengah jalan, dia melihat seorang yang seumuran dengannya, duduk di pagar tembok di tepi jalan. Ketika Wali Paidi berjalan di depannya, sosok ini melemparkan kerikil kepada Wali Paidi. Dengan agak kaget, Wali Paidi menatap sosok misterius tersebut. Setelah berpandangan sejenak, sosok tersebut lalu turun dan melangkah pergi. Yang membuat Wali Paidi kaget dan berjalan mengikuti sosok tersebut adalah dengan adanya lumut tipis kehijauan di pagar, sehabis diduduki sosok misterius tersebut. Wali Paidi melihat tanah dan kerikil yang bersentuhan dengan kaki. Sosok ini juga menjadi kehijauan. Rumput yang kering menjadi segar karenanya.
Merasa diikuti, sosok yang dipercaya sebagai Nabi Khidir ini berhenti dan menoleh kepada Wali Paidi. "Kamu kepingin tahu semua ini mengapa bisa terjadi?" Sebelum Wali Paidi menjawab, sosok misterius itu berkata lagi, "Mari ikut aku, biar kamu tahu." Semenjak itu, Wali Paidi mengikuti sosok ini, dan mulai belajar kepada beliau. Wali Paidi menjadi tahu bahwa beliau kemana-mana memberikan kebaikan kepada sesama, memberi semangat kepada orang yang putus asa, menyirami hati-hati yang kering, membantu orang yang membutuhkan bantuan, mengajari orang kaya supaya senang bersedekah. Sosok ini tidak mengajar dengan lisan maupun tulisan kepada Wali Paidi, tapi sosok ini langsung memberi contoh yang baik, memberi uswatun hasanah kepada Wali Paidi. Kamu jangan gampang merasa kagum melihat suatu karomah, karena karomah itu buah dari keikhlasan dalam beramal soleh yang istiqomah. Wali Paidi mengangguk. "Sekarang kamu pulanglah," ucap sosok misterius tersebut. Wali Paidi menunduk berniat mencium tangan sosok yang telah mengajarinya ini. Tapi sebelum Wali Paidi mencium tangannya, sosok ini memegang pundaknya dan merangkulnya. Sambil menepuk pundaknya, sosok ini berkata, "Semoga kamu menjadi orang yang berfaedah kepada orang lain, baik di dunia maupun di akhirat, sesuai namamu Paidi." Wali Paidi berjalan pulang, dan dia jadi paham mengapa semua yang tersentuh sosok yang misterius ini menjadi hijau, karena sosok ini bisa memberi kesejukan dan kedamaian kepada orang lain. Kehebatan sosok ini adalah buah dari amal baiknya yang dilakukan dengan istiqomah.